Halo, di video ini saya akan membacakan soal dan hasil jawaban UAS Manajemen Operasi 2 yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Perkenalkan, nama saya Evelyn Octaviani Gerong, NIM 19104168875, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Soal bagian A, berkenan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Jawabannya iya, karena mata kuliah Manajemen Operasi 2 salah satu mata kuliah yang diambil di semester 4. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi secara daring? Jawabannya 14 kali. 3. Apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya, yang pertama tentang metode transportasi, yang kedua tentang supply chain management, yang ketiga tentang perencanaan, yang keempat tentang just in time. Manfaatnya yaitu banyaknya hal yang diketahui, banyak belajar tentang bagaimana cara kita mengetahui bagaimana sebuah barang atau jasa yang dihasilkan. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya yang pertama, meringkas dan video record tentang kuliah perdana manajemen operasi lanjutan. Yang kedua, meringkas video tentang sejarah manajemen operasi. Yang ketiga, meringkas dan video record tentang masalah dan metode peramalan dalam produksi. Yang keempat, mengerjakan soal simple moving averages. Yang kelima, membuat video tentang materi peramalan. Yang keenam, membuat metode video record tentang masalah penugasan dengan metode Hungarian, metode penugasan minimasi dan maksimal. Yang ketujuh, meringkas dan video record tentang materi penugasan. Yang kedelapan, membuat ringkasan dan video record presentasi dengan supply chain management di Google. Yang kesembilan, membuat video record presentasi dengan materi just in time. 5. Bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2? Jawabannya, sangat memberi kesan walaupun kuliah daring, tetapi banyak hal yang bisa dipelajari. Platform yang digunakan yaitu Google Classroom, Zoom, WhatsApp, dan Facebook. Soal bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawabannya, perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Secara detail, perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Cara melakukan perencanaan produksi ada 3, yaitu yang pertama, menyusun alur kerja. Istilah penyusunan alur kerja ini juga sering disebut dengan routing. Bentuknya bisa berupa urutan dalam pengerjaan atau produksi produk. Biasanya ada 4 poin penting berupa penentuan produk yang diproduksi, kapasitas, cara memproduksi, dan tempat produksi. Yang kedua, membuat jadwal. Langkah berikutnya adalah scheduling atau pembuatan jadwal. Jadwal ini akan dibuat berdasarkan alur kerja yang telah ditetapkan. Akan ada skala prioritas produksi yang melibatkan berapa banyak alat, bahan baku, juga SDM yang ditentukan atau ditetapkan jadwal produksinya nanti.
3. Pemindahan tanggung jawab. Setelah routing dan scheduling, kemudian kita mengenal istilah dispatching, yaitu pemindahan tanggung jawab pada staf operasional yang kemudian akan menjalankan hasil dari routing dan scheduling tadi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan. Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya baik barang maupun jasa. Keuntungan just in time adalah yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau direktur kembali. Yang keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. 3. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan, hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25. Pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10. Pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Diketahui pabrik A kapasitas pabriknya 90, konsumen Cilegon kebutuhannya 50. Pabrik B kapasitas pabriknya 60, konsumennya Serang kebutuhannya 110. Pabrik C kapasitas pabriknya 50, konsumen Pandeglang kebutuhan 40. 1. Metode NWC Northwest Corner. Dalam metode ini, pabrik A Cilegon 50, Serang 40, Pandeglang 8, suplainya 90. Pabrik B Cilegon 15, Serang 60, Pandeglang 10, suplainya 60. Pabrik C Cilegonnya 25, Serang 10, Pandeglang 40, suplainya 50. Demin dari Cilegon yaitu 50, Serang 110, Pandeglang 40, suplai 200. Jadi jet max sama dengan di pabrik A dalam Cilegon yaitu ada 50 dikali 20, di pabrik A Serangnya 40 dikali 5, dalam suplainya 60 dikali 20. Dalam pabrik C yaitu Serang 10 dikali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3260. 2. Metode LC Least Cost Method.
Dalam pabrik ini, pabrik A Cilegonnya 20, serang 90 pada gelang 8, suplainya 90. Pabrik B Cilegonnya 20, serang 20 pada gelang 40, suplainya 60. Pabrik C 3 Cilegonnya 30, serang 20 pada gelangnya 19, suplainya 50. Demingnya Cilegon 50, serang 110 pada gelang 40, suplainya 200. Jadi Z max sama dengan diserang yaitu 90 dikali 5 ditambah di Cilegonnya 20 kali 15 ditambah di Pandeglang demingnya itu 40 dikali 10 ditambah di Cilegon 30 dikali 25 ditambah 20 kali 10, hasilnya itu 2100. 3. Metode FAM, Vogel Approximation Method. Di pabrik A Cilegonnya 20, serang 60 pada gelang 30, suplainya 90. Pabrik B Cilegonnya 50, serang 20 pada gelangnya 10, suplainya 60. Pabrik C Cilegonnya 25, serang 50 pada gelangnya 19, suplainya 50. Deminya Cilegon 50, serang 110 pada gelang 40, suplainya 200. Jadi Z max sama dengan serang yaitu 60 dikali 5 ditambah di Padegelangnya 30 dikali 8 ditambah di Cilegonnya 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah diserangnya 50 kali 10, hasilnya 1890. Soal bagian C. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Video yang pertama yaitu menjelaskan tentang materi tentang just in time. Merupakan seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya operasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat dibutuhkan. Ada 3 sistem just in time yang berkembang di negara Jepang. Yang pertama, memiliki sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua, ketergantungan pada energi dan bahan baku import. Yang ketiga, keadaan geografisnya yang kurang menguntungkan. Ditemukan oleh Taichi Ohno dari Toyota setelah Perang Dunia Kedua. Ini adalah asal mula sistem produksi Toyota. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara produksi dan perbaikan. Teknik just in time mendapat ketenaran di seluruh dunia, menyebar ke Amerika Serikat pada akhir 1970-an dan 1980. Perbedaan just in time dan konvensional. Dalam konvensional, inventory yang artinya persediaan, lot ukuran besar, setup time sangat rendah. Dalam just in time, persediaan terlihat seperti kejahatan karena menyembunyikan efisiensi, ukuran besar dan sangat tinggi.
Apa saja yang dilakukan dalam just in time? Yang pertama, mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas. Yang kedua, memperlihatkan masalah penyebab variabilitas. Yang ketiga, mencapai produksi yang efisiensi. Yang keempat, mengurangi biaya. Yang kelima, memberikan respon yang lebih cepat. 5 prinsip dalam just in time manufacturing yaitu: yang pertama, total quality management, yang kedua produksi manajemen, yang ketiga supplier management, yang keempat inventory management, yang kelima human resource management. Manfaat dan wawasan yang diperoleh adalah meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha. Video yang kedua, materinya tentang metode transportasi. Dalam metode transportasi ada metode simplex, yang tujuannya adalah suatu proses distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu. Dalam metode transportasi ada metode pemecahan masalah. Yang pertama, tabel awal, menentukan solusi feasible awal, aturan NWC, metode least cost, dan metode FAM. 2. Tabel optimum, menentukan solusi feasible optimal. Metode stepping stone, metode mode, dan metode NWC. Metode NWC, Northwest Corner, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturan dalam metode NWC adalah pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung ke atas. Alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat. Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Metode least cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari jumlah ke-7 mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturan dalam metode least cost: yang pertama, pilih sel yang biasanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biasanya satu tingkat lebih besar dan sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali, cari total biaya. Metode FAM, Vogel Approximation Method. Metode FAM lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris, kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Prosedur pemecahan. Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan selisih terbesar, lalu diberi tanda kurung. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih. Pada nomor 2, tentukan jumlah barang yang bisa diangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku baris. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Manfaat dan wawasan yang diperoleh adalah mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama. Terima kasih.